Wadukan Kerasak. Wadukan atau bendungan Kerasak yang berlokasikan di Desa Sidamulya, Blok Kerasak, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Tim Kirakso Channel kali ini akan mengungkap sosok gaib di tempat tersebut yang konon katanya bendungan tersebut dihuni oleh sesosok makhluk gaib, seorang putri berparas cantik dari kerajaan gaib. Sosok tersebut berenergikan positif, yang tidak suka mengganggu, apalagi mencelakai masyarakat di sekitaran waduk bendungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, salam rahayu buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua kabarnya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kenikmatan, masih diberi kekuatan iman dan juga Islam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sedulur Kirakso Channel, sekarang kita lagi berada di sebuah embung danau kecil, namanya Embung Sidamulya. Embung Sidamulya berada di Desa Sidamulya Bongas, Blok Kerasak, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Ada misteri apa di sini? Dan juga ada hal-hal aneh apa saja di sini? Nanti akan kita kupas sekilas mengenai Embung Sidamulya dan juga sosok penghuni atau penguasa goib yang ada di sini. Tapi sebelum lebih lanjut, kami mohon dukungan dari sedulur Kirakso Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, biar channel kami lebih berkembang lagi dan kami lebih semangat lagi dalam mengeksplor sejarah ataupun misteri dari petilasan, makbaroh, makam keramat, ataupun tempat-tempat keramat lainnya yang masih menjadi misteri di lingkungan sewilayah 3 Cirebon, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat sedulur Kirakso Channel yang sudah setia menyaksikan tayangan-tayangan kami, yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, ataupun yang sudah nge-share, ataupun yang sudah merekomendasikan tempat untuk kami kuak sejarahnya ataupun misterinya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal baik Anda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jazakumullah khairul jaza. Amin ya rabbal alamin. Embung Sidamulya, konon katanya, menurut narasumber yang tadi kami temui, bahwasanya pembuatan embung ini kurang lebih sudah 5 tahun yang lalu
ketika membuat embung. Konon katanya ketika membuat embung ataupun wadukan, di pojokan sebelah sana ada sebuah sumur kuno, namanya kalau nggak salah sumur Tumpang Sari menurut narasumber yang kami temui tadi. Konon ketika membuat embung, sumur tersebut akan terkena gusuran, dirapihkan tempatnya, tapi ada keanehan. Bulldozer yang akan meratakan lokasi itu seolah-olah mau ambles, kalau kata orang Indramayu mah ambles, tenggelam, tertarik sama tanah. Tapi untung saja masih bisa diselamatkan, konon katanya menurut narasumber yang kami temui tadi. Dan juga di sini itu setiap tahunnya masih diadakan sedekah bumi di sini. Kalau tidak diadakan sedekah bumi di sini lokasinya, ada sesuatu keanehan akan terjadi di sekitaran masyarakat desa Sidamulya, khususnya Blok Krasak. Konon katanya menurut narasumber yang kami temui tadi. Nah, menurut Bunda Ana sendiri di sini itu menurut narasumber tadi bilangnya seperti itu, Bunda. Bahwa di sini ada sebuah sumur tua, sumur kuno, namanya sumur Tumpang Sari. Iya. Benar enggak itu, Bunda? Dan juga sosok penguasa goibnya ini seperti apa sih? Ya, terima kasih waktunya, dan kurang lebihnya minta maaf khususnya buat warga desa Bongas Sidamulya, Desa Bongas Sidamulya, Blok Krasak. Blok Krasak. Mungkin banyak salah-salah kata dalam hal menerangkan, dalam hal pemahaman, dan juga mungkin banyak dari sekian saudara yang memang mempunyai ilmu dalam hal spiritual yang memang berbeda versi, berbeda pendapat. Ya pangapunten, bukan berarti kami mengaku hebat atau pintar, kami nggak bisa apa-apa. Jadi jika ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kembali lagi ke intinya. Iya. Kenapa di sini ada sumur dinamakan sumur buyut Tumpang Sari. Yang saya lihat seseorang yang menguasai atau menghuni atau menempati sumur Tumpang Sari dengan yang ada di Waduk Embung Sidomulyo ini berbeda. Kalau yang ada di sumur Tumpang Sari sesosok laki-laki, sesosok laki-laki tua dengan berpakaian serba hitam, yang memang sumur itu memang beliau yang membuatnya waktu beliau itu turun gunung. Siapakah beliau? Yang saya lihat beliau seorang resi. Kemungkinan beliau masih berdarah biru. Jadi siapa yang menempati Waduk Embung Sidamulya dengan sumur Tumpang Sari itu berbeda penguasanya. Berbeda penguasa. Yang di sumur Tumpang Sari itu sesosok laki-laki yang memang sudah tua, sepertinya beliau seorang resi yang memang sudah ingin menyendiri jauh dari keramaian. Saya melihat beliau datangnya dari arah Pajajaran. Dan siapa yang menguasai Waduk Embung Sidomulya ini, yang saya lihat sesosok putri ular yang sangat cantik dengan berhias serba emas, tapi di sininya hijau, di belakangnya warna emas gold, tapi di dadanya itu antara hijau tua atau hijau muda, perpaduannya ada sedikit keemas-emasannya. Dengan memakai mahkota
dengan rambut yang panjang. Alhamdulillah beliaunya ada di belakang. Kenapa di sini tanahnya masih, kalau kita sendiri, saya pribadi sendiri mengatakan tanahnya tuh hidup. Di sini tuh tanahnya hidup. Kenapa? Karena tempatnya beliau keluar masuk di antara alam nyata dengan alam gaib. Jadi si tanah itu ikut kena getaran energinya, karena biasa ya pangapun kene kalau ular keluar itu tanahnya kan ikut menggembur, bergoyang, kena. Jadi sebenarnya kenapa tanah itu walaupun udah ditambahin tanah, ditimbun lagi, tapi kok bisa-bisa malah nggak ada, tanahnya habis, nggak tahu kemana. Yang saya lihat. Nah, ya seperti di sini, di samping kita ini kan sebuah jembatan kecil. Ya. Di sebelah sana itu meskipun sudah diuruk, sudah dibikin rata sama tanah dengan jembatan, tapi selalu amblas ke bawah. Kalau dibilang bocor, waduh kan tidak ada yang bocor, tidak ada rembesan air yang keluar dari sini, tidak ada dikontrol. Tapi tanah yang di situ selalu amblas ke bawah. Kenapa itu? Ya karena pangapun kene di situ biasa tempatnya keluar masuk bangsa goib. Jadi jika bangsa ular itu keluar, otomatis dia akan menyentuh tanah. Jadi tanah itu akan menggembur. Jadi enggak padat lagi, tanahnya menggembur, lunak. Jadi seandainya diinjak pun pasti akan ikut terbawa ke bawah, karena seperti tanah dibajak gitu. Jadi gembur tanahnya. Karena di tempat sini memang kalau bisa dibilang kekuasaannya beliau, jadi keluar masuk beliau untuk interaksi ke alam nyata. Dan kembali lagi ke sumurnya, sumur Tumpang Sari. Sumur Tumpang Sari ini sebenarnya yang menguasai tempat ini, yang menaklukkan tempat ini adalah beliau. Jadi si ratu ini taklukannya beliau. Tapi bahasa bilangnya enggak, dengan masyarakat di sini nggak akan dibuat macam-macam jika memang yang bersangkutan tidak macam-macam di sini, jaga sopan santun. Ya, karena menurut narasumber tadi bahwasanya di sini alhamdulillah belum ada, sampai sekarang belum ada orang ataupun anak kecil yang tenggelam di waduk ataupun embung Sidamulya. Alhamdulillah masih aman, masih positif, tidak ada kendala apa-apa di sekitaran embung Sidamulya. Ya mungkin karena dari penghuni dari sumur, karena ada yang menjaga dari penghuni sumurnya, selalu memantau. Jadi istilahnya untuk anak cucu yang khususnya di daerah sini itu tidak mengakibatkan sesuatu musibah yang menyebabkan kerugian pada masyarakat, tidak. Tapi intinya di sini harus sopan santun, harus tetap dijaga, jangan sembarangan di sini. Walau sebenarnya beliau baik, nggak akan berbuat macam-macam, karena memang beliaunya taklukannya buyutnya yang di situ. Jadi nggak akan pernah berbuat macam-macam atau merugikan masyarakat yang di sekitarnya, itu tidak. Nah di sini kan konon katanya, menurut narasumber tadi, bahwasanya kalau lagi mewujudkan diri penghuni yang ada di sini, mereka mewujudkan dalam bentuk sesosok ular. Kadang berbentuk seperti ular naga yang ada jenggernya, dan juga kadang-kadang seperti ular lembu. Dan sekarang alhamdulillah yang saya lihat, dan memang beliau memperlihatkan wujud aslinya, sesosok wanita, seorang ratu ular yang sangat cantik dengan warna gold. Mungkin jika sedang berganti wujud menjadi ular naga juga bisa, tapi warnanya gold. Tapi sekarang beliau mewujudkan
sesosok seorang ratu yang sangat cantik, tapi yang dibawanya ular yang sangat besar. Jadi di sini yang saya lihat itu ada sebuah kerajaan ular. Di sini. Ya, ada kerajaan ular yang memang dihuni atau dikuasai sama beliaunya. Beliaulah yang menguasai tempat ini, seorang ratu yang sangat cantik. Posisi kerajaannya itu ada di Ada embung. di tengah-tengah embung, terus jadi pas di belakang tulisan Embung Sidamulyanya, bukan di belakang, di depan Embung Sidamulyanya. Nah, kan di sini meskipun berupa embung atau wadukan, tapi setiap tahun diadakan sedekah bumi. Lokasinya berada di sini. Kalau enggak di sini, maka akan terjadi sesuatu sama penduduk yang ada di sini. Ya, Benar enggak itu, Bu? ya betul. Terus kenapa bisa begitu? Karena ya itu tadi, karena ada sebuah permintaan. Ya. Jadi jika ingin masyarakat di sini tuh aman, tidak terjadi apa-apa, setiap tahun saya minta dilaksanakan Acara sedekah bumi, dalam arti ya minta dimeriahkan. Jadi kenapa beliau meminta, karena memang itu persyaratannya. Karena bahasa ngomongnya, saya menjaga tempat ini dan ini adalah wilayah saya, jadi saya tidak mau wilayah saya diganggu. Jika tidak ingin terganggu dengan adanya saya, ya kalian harus melaksanakan apa yang saya inginkan. Istilahnya kalau kita bahasa ngomong mah, mengucapkan rasa terima kasih, rasa syukur, ulang terima. Dan sesosok beliau, seorang laki-laki tua itu nggak akan pernah berpindah dari tempat sini, karena jika sesosok ini dipindahkan, otomatis yang ada di sini itu akan menguasai tempat ini lagi, karena tidak ada yang bisa menaklukkan beliau. Karena makanya adanya sumur Tumpang Sari dan adanya waduk Embung Sidamulya ini memang ada kaitannya. Jadi nggak akan pernah bisa dijauhkan, karena memang sama-sama kalau bahasa dibilang Embung Sidamulya membutuhkan buyut Tumpang Sari, sumur Tumpang Sari, dan sumur Tumpang Sari juga membutuhkan ratu yang ada di sini. Bukan berarti dalam hal negatif, ya tidak. Jadi saling balance, ya, seimbang, saling membutuhkan, saling menjaga. Karena buyut sumur Tumpang Sari tinggal di sini karena izin kepada beliaunya, dan beliaunya pun mengizinkan asalkan di sini dengan syarat harus seperti ini, dan si buyut Tumpang Sarinya pun menyetujui. Makanya di sini ada saling balance ya, seimbang, tidak ada saling merugikan, karena satu sama lain saling menghormati. Jadi sosok penghuni, penguasa goib yang ada di sini itu merupakan sosok putri ya, seorang ratu yang sangat cantik sekali, yang taklukannya buyut sumur Tumpang Sari. Karena buyutnya juga memang membutuhkan di sini, karena membutuhkan jauh dari keramaian di waktu zaman sebelumnya, bukan zaman sekarang. Berarti sumur Tumpang Sari ini berarti mungkin ketika zamannya para wali kan masih ada. Sebelum zamannya para wali, waktu zamannya pas lagi zamannya Pajajaran, sebelum para wali ada. Karena ketika digusur sumur tersebut masih berbentuk, masih ada balok-balok kayu. Iya, itu sumur zaman dahulu. Jadi istilahnya memang nggak bisa, sampai kapanpun nggak akan pernah bisa digusur, karena memang udah netep tinggal di situ. Walaupun sumur itu hanya sumur petilasan, bukan sebuah makam. Di situ memang tidak ada makam. Sumur peninggalan buyut yang memang banyak karomahnya, dan
kenapa sumur adanya di situ, karena kalau orang ngomongnya memang sebuah taklukan, jadi kayak buat apa sih, pengingat kayak gitu, pengingat kalau saya pernah di sini dan saya menaklukkan seorang ratu yang sangat luar biasa. Tapi bukan berarti dalam hal negatif, semuanya positif. Memang si ratunya juga memang banyak membantu buyut, dan buyutnya pun banyak membantu ratunya, saling membantu. Seperti itu sedulur Kirakso Channel, sekilas mengenai misteri dari Embung Sidamulya. Apabila sedulur Kirakso Channel berbeda versi mengenai yang ada di sini, penjelasan yang sudah dijelaskan sama Bunda Ana, jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan ya sedulur Kirakso Channel, tapi mari kita jadikan sebagai suatu keberagaman dan juga keindahan, dan juga kita jadikan sebagai referensi. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu, maka jangan dijadikan suatu perdebatan ataupun perselisihan ya sedulur Kirakso Channel. Dan juga seperti warna pelangi, berbeda-beda warna tetapi tetap indah dalam satu ikatan pelangi. Kurang dan lebihnya seperti itu. Kita jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.